Makna bait yang kedua yaitu dari kata lal kummi ay la yutaharra, itu tidak berijtihad. Al kummi tidak boleh berijtihad pada la yajuzul ijtihad fi. Satu, tidak boleh ijtihad pada satu. Al kummi ay al mushtabahi fi li adami ta'addud. Sesuatu yang kesamaran namun tidak ada untuk membandingkannya. Itu namanya kummi. Ada sesuatu yang kita ragukan kesuciannya namun bagaimana tidak ada alat untuk membandingkannya, hanya sendirian. Walal mushtabahi bil baul, tidak juga boleh berijtihad pada sesuatu yang kesamaran dengan kencing, li'annahu laisa lahu aslun fit tahthir, karena kencing itu tidak ada hukum asal yang mengatakan dia itu suci. Enggak ada yang mengatakan kencing itu suci kecuali kencingnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diminum oleh Ummu Aiman namanya. Ummu Aiman disebut dengan nama Ummul Barakat, itu Sahibul Barakat, Ummu Aiman, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nyapu, yang siapkan, yang bersih dapur dan sebagainya, bersih pegadaian Rasulullah. Suatu malam, Masya Allah, beliau pingin kencing, pingin apa? Minum. Disiapkan oleh biasa di kamar mandinya Rasulullah ada tempat untuk kada hajat, buang air kecil, berubah tempayan itu kecil. Nah, pingin dia minum. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pergi ke dapur, di sana dia minum, Masya Allah, air itu minum. Memang ketahuan dulu. Sengeh nona. Mai nenda. Mai anisi ai. Akhirnya besok paginya Ummu Aiman ditanya, Ummu Aiman, kamu kemanakan air yang di tempat ini? Oh maaf Rasulullah, tadi malam saya ingin minum dan tidak ada air yang saya lihat kecuali yang di tempat ini. Masya Allah, Rasulullah senyum. Senyum. Nah, bahwa itu adalah air kencingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyum mengatakan, ya Umma Aiman, lam tamussu jildakin nar, tidak akan pernah bisa kulitmu akan disentuh neraka, karena di dalam tubuh Ummu Aiman mengalir kencing Rasulullah. Rasulullah zatnya kencing. Apa zatnya kencing? Saya bilang zatnya suci. Rasulullah itu adalah suci, semua-muanya suci Rasulullah, zahir batin, termasuk kotorannya. Buktinya suci. Kalau Rasulullah ingin kada hajat di tempat yang terbuka, Masya Allah, tidak perlu pakai pagar betis atau penebeng, tidak perlu. Langsung semua kayu batu yang ada dekatnya mendekat, langsung menjadi penghalang, tidak dilihat oleh Rasul, tidak dilihat oleh orang lain. Langsung. Pokoknya kalau mau kada hajat, tidak perlu jauh-jauh. Batu, kayu, apa saja yang dekatnya itu langsung mendekat, jalan kayu. Itu yang menutup Rasulullah sehingga tidak dilihat orang. Begitu kada hajat, tidak ada bekasnya. Bekas kencing enggak ada, bekas buang air besarnya juga enggak ada. Kenapa? Langsung diserap bumi. Itu langsung kering seperti biasa. Kenapa? Bumi itu rindu, senang sekali, sehingga rebutan tanahnya itu menyerapnya. Namun itu jangan ngunang. Sampai beres bayi neng kanggo etain. Kenapa? Karena itu kotor. Tu selabai wah dia aja. Arang boyak lepang ini. Kenapa? Karena kita kotor. Karena Rasulullah suci zahir batin. Suatu hari Rasulullah juga berhijamah, artinya berbekam. Hanya ada seorang sahabat, saya lupa namanya, disuruh untuk membuang darah Rasulullah. Hasil bekam itu darah. Kata orang kalau berbekam itu kan darah kotor. Buang ini di tempat yang tidak boleh ada orang tahu. Nggih, dia pergi. Ya, pergi ke tempat yang sepi. Buang di sini. Jangan-jangan nanti ada yang tahu.
Tak jadi, kesana lagi sembunyi, jangan-jangan ada yang tahu, sana lagi sembunyi kan. Akhirnya udah, tempat yang sepi supaya tidak ada yang tahu kecuali saya minum. Diminum, saya sembunyikan di dalam perut saya. Minum. Darahnya Rasulullah diminum. Kembali ke Rasulullah. Sudah kamu buang? Sudah. Di mana? Di tempat yang hanya Allah dan saya yang tahu. Rasulullah senyum. Rasulullah tahu kamu minum. Maaf. Ya Rasulullah, kamu tidak akan pernah disentuh oleh neraka karena darahku mengalir dalam darahmu. Ya Allah, nuka. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua bekas Rasulullah itu menjadi berkah. Sampai saya pergi ke Gua Hira itu, salat di sana, lus batunya. Wahai batu, kamu mungkin jauh lebih baik dari saya. Kau lebih afdal dari saya. Kamu dipegang oleh Rasulullah, kamu diinjak oleh Rasulullah, kamu menyaksikan firman Allah pertama kali turun. Saya cium-cium batunya, saya cium-cium. Orang mengatakan, gila. Gak apa-apa saya dikatakan gila. Yang penting saya gila karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena batunya, tapi karena Rasulullahnya. Ya kan? Sayyidina Umar mengatakan, ditanya, kenapa kamu cium Hajar Aswad? Akhirnya Sayyidina Umar pergi ke Hajar Aswad. Ya Hajar Aswad, law ma qabbalaka Rasulullah ma qabbaltuk. Kalau kau tidak pernah dicium oleh Rasulullah, saya tidak akan pernah mau mencium batu. Tapi karena Rasulullah mencium, saya cium. Nah itu. Nah, Masya Allah.